Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat 27, demikianlah dikatakan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penantian akan kedatangan Tuhan merupakan suatu puncak dari kehidupan beriman kita. Banyak orang sangat mengkhawatirkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena tanda-tanda akhir zaman sudah semakin terlihat dan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan dunia pada saat ini. Di mana bencana alam telah terjadi. Di mana yang tidak pernah didengar akhirnya terdengar. Di mana orang yang tidak pernah kenal yang namanya pandemi COVID-19 akhirnya sekarang mengenal namanya virus COVID-19. Dan semuanya itu merupakan ciri-ciri atau bagian dari telah dekatnya hari Tuhan tersebut. Namun ada perbedaan bahwa ketika kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan puncak daripada hukuman bagi setiap orang yang tidak mendengar dan mau bertobat atau mau meninggalkan dosa-dosanya. Yesus yang terlahir ke dunia pertama sekali melakukan perubahan, melakukan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Nah, namun hari Tuhan yang akan datang itu bukan lagi seperti kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi di situ adalah puncak daripada penghakiman, puncak daripada hukuman bagi setiap orang yang berdosa. Tetapi berbeda dengan orang yang percaya. Orang yang percaya, kedatangan Tuhan itu merupakan suatu pengharapan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena kehidupan setiap orang percaya selalu bergantung kepada rancangan dan rencana Tuhan. Jadi apapun yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang menjadi hidup orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan akan datangnya hari Tuhan itu karena kita hidup di dalam keberdosaan dan pelanggaran. Namun ketika kita hidup dengan taat dan setia, kita akan pasrah, kita akan berserah. Ketika hari Tuhan itu datang, maka seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Maka ketika kita hidup di dalam ketaatan dan dalam keberimanan kita, maka kita akan melihat Anak Manusia itu datang di dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di mana setiap orang percaya yang taat itu telah hidup di dalam kekuasaan Allah dan telah diberikan kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita nantikan kedatangan Tuhan atau kedatangan hari Tuhan itu. Karena hari Tuhan bagi orang percaya adalah hari yang penuh harapan dan juga hari di mana kita akan diselamatkan. Meskipun kita akan melihat penghakiman itu nyata di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persiapkanlah kehidupan kita, kehidupan beriman kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang adalah hari pengharapan dan hari keselamatan bagi orang yang percaya. Tetapi bagi orang yang tetap hidup di dalam dosa, itulah hari puncak penghakiman yang akan diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang tidak mau taat dan tidak mau meninggalkan dosa-dosanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap taat dan setia untuk menantikan hari kedatangan-Mu. Karena ketika kami percaya dan yakin, hari kedatangan-Mu itu adalah menjadi hari pengharapan dan hari keselamatan bagi kehidupan kami yang beriman teguh kepadamu. Namun bagi orang berdosa itu adalah puncak daripada penghakiman, puncak daripada
keberadaan hidup di tengah-tengah dunia. Sehingga ketika kami tidak mau berubah dalam kehidupan beriman kami, maka ganjaran daripada dosa-dosa itu akan kami terima. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan cinta kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami mendapatkan keselamatan itu karena Engkau adalah Allah yang mencintai, yang memberikan keselamatan kepada kami. Ya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, yang menyertai, sehingga apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan selalu menuntun kehidupan mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.